Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Alkiana dari 12 F4 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang sifat kualitatif larutan untuk keseimbangan. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap jenis larutan? Nah, pertama kita buat dulu ilustrasinya, yaitu ketika kita sedang memasak air. Nah, ketika kita sedang memasak air itu kan pasti airnya itu akan mendidih dan pasti ada uapnya. Nah, dari molekul plasma itu akan menguap dari si air itu. Ini akan menguap. Nah, kan tetapi ketika kita memberikan dalam air itu suatu zat terlarut, misalkan gula. Nah, si gula ini nanti tuh akan menghalangi air untuk menguap. Si gula akan menghalangi air untuk menguap, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut, yaitu gula, adanya zat terlarut akan menghalangi molekul pelarut yang akan menguap sehingga tekanan uapnya turun. Nah, maka dari itu kenapa kok tekanan uapnya bisa turun, ya karena ada si zat terlarut ini yang menghalangi air, yang menghalangi molekul pelarut yaitu air untuk menguap sehingga tekanan uapnya bisa turun. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut mendapatkan rumus yaitu delta P sama dengan P0 min P, di mana P0 itu adalah tekanan uap larut, P itu tekanan uap larutan, sehingga zat terlarut dari delta P itu berbanding terbalik dengan P atau tekanan uap larutan. Terus yang kedua itu yang dimaksud dengan hipotonik, hipertonik, dan juga isotonik. Kita gambar dulu. Yang pertama itu adalah hipotonik. Hipotonik itu ketika P infus lebih kecil dari P direct. Ini hipotonik. Nah, ketika P infus itu lebih kecil daripada P direct, maka air itu akan mengalir dari infus ke direct. Dari infus ke direct, air akan mengalir dari infus ke direct kalau hipotonik. Terus ada hipertonik. Kalau hipertonik itu P infus lebih besar daripada P direct, sehingga nanti air akan mengalir dari darah encer ke infus otak. Nah, nanti airnya itu akan mengalir dari darah ini ke infus. Ini adalah infus ya. Ini yang kotak itu adalah infus, yang di tengah ini adalah darah. Kemudian yang terakhir adalah isotonik. Isotonik itu ketika P infus sama dengan P direct. Nah, nanti ini tuh airnya bisa mengalir dari darah ke infus atau dari infus ke darah, karena P infus ke darahnya itu sama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita menghitung suhu suatu larutan dengan 30 gram C3CO2 NR60 dalam 500 gram air. Sehingga terionisasi 50% akan memiliki dengan Kb 0,5 jadi gasus. Nah, langkah pertama kita mencari molekasinya dulu, yaitu Cm sama dengan GRT per mR kali 1000 per GRT. GRT nya 30 per 60, mR nya 1000 per 500. Ini bisa dicoret, yang kedua
KTB sama dengan KB kali CM dikali I. Kenapa dikali I? Karena ini adalah larutan elektrolit lemah. KB nya 0,5, CM nya 1, I nya belum dicari, kita cari dulu, yaitu I sama dengan 1 plus N-1 alfa. 1 plus N dari CH3CO itu adalah 2 ion dikurangi 1. Alfanya itu adalah 50%, kita ubah alfa 50% diambil desimal 0,5 dikali 0,5, jadi ini 1 ditambah 1 kali 0,5 yaitu 1, jadi ini 1 kali 1, yaitu 0,5 dikali 1,5, 0,7. Nah ini kan TB, sedangkan yang ditanyakan itu adalah suhu larutan, maka kita masukkan nilai TB itu kan TB dan TB sehingga bisa TB nya kan tadi 0,75, TB 0 itu adalah 100, jadinya 0,75 ditambah 100 sama dengan TB, sehingga TB adalah 100,75. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.